Ini mahasiswa Stikes Kuningan yang jadi Mojang Kabupaten Kuningan juga. Waktu grand final tuh sempat masuk IGD dulu gitu. Orang-orang tuh mandang itu Mocha itu harus cantik, harus perfect, harus ganteng. Bener gak Padahal sih? itu nggak salah. Kalau di Mocha itu kita tuh nggak nilai itunya, cuman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Oke teman-teman Stiku Podcast, kali ini saya kedatangan tamu cantik ya, dan juga ini berselempang ya. Selempang apa nih kira-kira? Boleh deh langsung aja deh kita kenalan ya sama tamu spesial hari ini. Selamat datang. Ini ada selempangnya, siapa namanya, boleh dikenalkan? Oke, halo semuanya, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani. Fani Fitriani. Kenapa nih pakai ada tulisan Mojang Kabupaten Kuningan? Wah, keren banget nih. Emang Mojang? Emang Mojang. Oh iya, saya jajaka dong. Iya, emang itu ya, emang seperti itu. Jadi Fani ini mahasiswa Stikes Kuningan juga? Iya, mahasiswa Stikes. Prodi apa? Perawatan. Keperawatan, Ya, jurusan keperawatan. Saya kalau ngobrol sama yang bening-bening biasanya gini belepotan nih biasanya. Fani jurusan keperawatan, angkatan berapa maksudnya? Angkatan 2017. 2017, berarti Ya. tingkat berapa sekarang? Tingkat akhir. Tingkat akhir. Iya. Waduh, tingkat akhir berarti Mau mudah-mudahan mau nyusun ya, mudah-mudahan udah lewat ya, udah bukan angkatan corona lagi. Karena kan ya sekarang kan musim ya, banget lagi angkatan COVID, corona ya, gitu. angkatan corona. Oke, ngomong-ngomong ini kenapa nih pakai pakai selempang Mojang Kabupaten Kuningan? Emang bener Mojang nih? Iya. Bener, asli. Iya, asli. Oh, Mojang Kabupaten Kuningan tahun 2020. 2020. Tahun kemarin berarti ya? Kemarin. Sampai tahun sekarang. Sampai tahun sekarang. Oh, sekarang masih menjabat. Ya. Menjabat sebagai Mojang Kabupaten Kuningan. Keren banget. Boleh dong tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Yang di sini tepuk tangan dong. Ya. Ini mahasiswa Stikes Kuningan yang jadi Mojang Kabupaten Kuningan juga. Keren banget sih ya. Oke, berarti apa ya namanya? Kegiatannya ngapain aja tuh kalau Mojang? Kegiatannya kalau untuk sekarang sih nggak ada kegiatan, cuman tahun kemarin pernah kegiatan juga waktu di DPR. Di DPR iya, apa tuh? Waktu ulang tahunnya Kuningan gitu kan, rapat paripurna. Iya, rapat paripurna. Iya. Sebenarnya ngapain aja sih kalau Mojang itu? Kalau Mojang sih kalau nggak ada ini nih, kalau lagi nggak ada apa namanya, kalau lagi nggak ada corona. Kayak apa ya? Tugas-tugas aja sih dari dinas gitu. Sosialisasikan sosialisasikan gitu. Terus promosi juga para wisata yang ada di Kabupaten Kuningan. Oh iya benar-benar pesona Indonesia ya Pak. Indonesia. Mempromosikan istilahnya kekayaan alam kekayaan Kuningan alam, lah gitu karena kan Mojang Kabupaten Kuningan ya. Karena kan Kuningan banyak banget tuh potensinya. Iya, betul banyak banget kayak apa namanya, apalagi kan tempat tempat apa itu? Namanya tuh tempat wisatanya banyak banget kan. Salah satu yang sekarang lagi dibenahi juga kan salah satunya Waduk Dharma ya. Taman Kota juga udah mulai udah mulai dibenahi. Oke. Mojang Kuningan, selain kegiatan itu aktivitas Fani ngapain aja tuh? Karena kan kalau tadi kata Fani Mojang Kuningan untuk sekarang kan lagi off dulu mungkin untuk kegiatannya karena beberapa hal karena kan pandemi juga. Nah, selain itu dari Faninya misalkan kegiatan aktivitas sekarang apa aja tuh? Karena kan mungkin yang namanya Mojang kan pasti ada tanggung jawab dari segi apapun itu pasti saya Mojang nih, dari segi sikap harus saya Mojang. Dari segi mungkin bicara, waduh saya Mojang nggak boleh cetak-celetuk sembarangan gitu. Nah, maksudnya dari aktivitas yang sekarang lagi lagi dikerjakan Fani apa tuh yang sekarang lagi? Kalau aktivitas di rumah sih kayak melakukan pekerjaan rumah. Kadang jadi babysitter juga kan, punya adik juga di rumah. Kalau aktivitas di luar sih kayak lebih ngisi acara, kayak kerja aja sih gitu. Ngisi acara apa tuh?
contohnya? Kayak di wedding, kayak nari gitu kan. Jadi WO juga. Jadi WO iya, juga. WO juga. Nah, hobi nari juga. Iya, hobi nari. Oh iya, dengar-dengar juga memang Fani ikutan ini ya, UKM Lises ya? Iya, UKM Lises. Jadi apa tuh UKM Lises tuh apa sih? Barangkali teman-teman Stiku Podcast pengen tahu. Kalau UKM Lises itu lingkungan seni Sunda Dewi Asri, yang dimana di dalamnya itu ada teater, seni karawitan, dan juga tari. Kalau Fani sih lebih ke tarinya. Lebih ke tarinya, tapi tari juga tari tradisional ya? Bukan tari modern? Sempat ikutan modern juga, waktu dulu. Iya, tapi sebelum bisa tradisional ya modern dulu. Tapi kalau di Lises cuman tari tradisional? Tradisional. Oh gitu. Tapi emang suka tari tradisional? Suka. Maksudnya kan seumuran Fani, umur berapa sih? 22. 22? Beneran? Iya. Kayak 21. Udah beda dikit ya, udah dikit lah, nggak apa-apa. Beda 2 tahun berarti sama saya. Saya setiap ada berapa? Saya 24. Oh, 24. Setiap ada tamu ke sini saya pasti umurnya pasti beda 2 tahun. Ya, kalau yang tamunya umur 20, saya 22. Saya ngikutin 2 tahun pokoknya. Saya harus selisih 2 tahun. Ya, oke. Lanjut deh. Fani, tadi kan maksudnya kan seumuran Fani yang 22 tahun. Itu jarang banget sih, maksudnya kalau misalkan menyukai atau istilahnya istilahnya hobi dengan tari tradisional, karena kan biasanya yang modern-modern, apalagi kan sekarang zamannya anak indie gitu ya. Iya. Ya bener, anak hit zaman now gitu kan. Kok bisa sih, maksudnya Fani istilahnya bisa suka sama tari tradisional, awalnya gimana sih? Awalnya sih dari kecil tuh suka banget sama India. Kan kalau India kan tari-tari gitu. Oh, India tari tradisional. Iya, maksudnya tari gitu. Jadi kebanyakan. Kebetulan suka juga sama seni gitu kan. Jadi ikutan gitu. Awalnya itu berarti cuma itu doang, berarti cuma karena lihat India gitu ya. Iya. Maksudnya ya hampir ada kesamaan sih ya, maksudnya tari-tari dari India sama dari kita juga. Nah, selain tari sama tadi kan ikut WO juga kan gitu. WO udah ini juga sering, apalagi kan sekarang mungkin jarang ya sekarang. Iya, jarang sih. Karena pandemi yang juga. Hajat yang nikah kan jarang banget ya. Tapi sekarang sih udah banyak yang hajat itu udah diperbolehkan. Udah diizinin. Ya, asalkan mematuhi protokol kesehatan. Dengan prokes ya. Iya. Nah, kembali lagi ke Mojang ya. Saya pengen tahu awal mulanya Fani pengen ikutan Mojang tuh kenapa? Awal mulanya ya. Karena kan aku tuh suka banget ya anaknya itu cari-cari pengalaman. Apalagi waktu zamannya sekolah SMP itu ada sosialisasi gitu kan dari Moka. Jadi mikirnya tuh kayak wah, aku tuh pengen aku tuh pengen banget ikutan Moka gitu. Kan dulu juga sempat ikutan, cuman yang remajanya gitu, bukan yang dewasanya. Ada dapat 2 kategori. Oh iya. Dari situlah mulai kayak suka. Jadi pengen suka ikut. Itu seleksinya gimana sih? Maksudnya saya dulu juga ini sih, cuman saya nggak tahu harus daftar kemana gitu kan. Itu gimana tuh cara seleksinya atau gimana nya? Awalnya sih ditawarin juga sih sama teman gitu ya, ada Moka gitu, mau ikut enggak. Awalnya sempat ragu juga gitu kan. Apalagi kan aku kan orangnya pemalu gitu ya. Oh, pemalu. Ya, sama saya juga pemalu. Ya udahlah, ikut aja nama pengalaman gitu. Ikut daftar, abis daftar itu kan kita tuh kayak ada audisi, kayak interview kayak gitu. Barulah diambil 30 besar gitu. Ada karantina juga? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau angkatan Fani sih enggak ada, karena kan COVID juga, jadi nggak ada kan. Iya. Berarti Fani mah pas ikutan itu yang pas itu ya? Pas apa namanya? Pas COVID ya? Pas COVID ya. Justru momen yang paling seru itu pas karantina gitu kan, kita banyak belajar di situ. Sebenarnya cuman pas Fani nggak ada. Nggak ada, cuman virtual aja sih, kayak pembekalan materi. Virtual ya, berarti kayak daring lah, kayak Zoom, lewat Zoom gitu ya. Jadi ketika Fani ikut seleksi nih misalkan ya, fashion Fani tuh gimana tuh, maksudnya di mana gitu tuh. Jadi biasanya kan kalau pas seleksi itu ada gini, suka ada apa namanya gitu. Ya unjuk kabisa berarti ya, namanya unjuk kabisa. Apa tuh yang diunjuk sama unjuk kabisanya nari. Yang tadi itu ya, tari, ya. Nari tradisional itu berarti. Iya benar-benar. Berarti itu kalau misalkan syaratnya itu harus dari asli Kuningan. Iya, harus asli dari Kuningan. Meskipun lagi misalkan merantau boleh. Boleh. Yang penting KTP domisili Kabupaten Kuningan.
Iya. Sampai bulan kapan nih? Maksudnya pergantian tuh sampai bulan 2021 bulan? Masih belum pasti sih dari dinasnya juga gitu. Masih belum ada ini gitu himbauan gitu kayak pembukaan lagi buat nanti pendaftaran MOKA gitu. Belum ada. Tapi sekarang tuh nggak ada kegiatan misalkan dari virtual atau apa gitu? Enggak, maksudnya program kerja secara secara virtual gitu ya? Belum ada ya. Oke. Lanjut deh pertanyaannya. Pengalaman Fani ya, misalkan selama yang istilahnya yang menarik ketika menjadi mojang di masa pandemi, ada nggak sih? Ada sih pengalaman yang sampai sekarang nggak akan terlupakan. Apa tuh? Waktu grand final. Waktu grand final tuh sempat masuk IGD dulu gitu. Oh, kenapa? Iya, karena sakit gitu kan, pagi-pagi mahnya kambuh, sesek juga gitu, sampai dibawa ke rumah sakit. Waktu itu tuh sempat tadinya ditawarin kan mau lanjut apa enggak, cuman kan Fani sendiri mikirnya udah sejauh ini masa sih nggak lanjut gitu kan, sayang banget. Ya udah lanjut aja gitu. Tapi berarti pas sebelum grand finalnya banget gitu? Paginya. Pas grand final banget. Grand final tuh iya. Malam? Enggak, pagi. Oh, grand final pagi. Kebetulan angkatan Fani itu pagi, harusnya kan malam gitu kan. Cuman karena situasi juga sih. Iya. Kalau dari angkatan Fani selama selama pandemi ini, kalau dari angkatan Fani nih, mojang angkatan Fani, apa aja yang udah dilakuin? Selama pandemi sih sempet waktu tahun 2020 tuh kita photoshoot kayak di Villa Kampung Gunung gitu kan, kayak promosi juga. Promosikan itu ya. Udah sih paling cuman itu, terus tugas-tugas kecil cuman bergantian lagi giliran gitu. Iya, berarti enggak, tapi sampai sekarang masih kontekan aman kan ya, sama teman-teman yang lain? Ya masih. Maksudnya kan karena suka rame juga di grup. Oh iya, maksudnya tetap menjalin hubungan di ini ya berarti. Kalau tugas kecil tuh contohnya apa? Kayak kemarin kan Pinili dari dinas tuh ada kayak kayak pengenalan wisata Kabupaten Kuningan gitu kan, dari berbagai kota gitu kan, dari Jawa Barat gitu kan. Nah, kembali ke awal nih, Fani kan salah satu mahasiswa Stikes Kuningan, ya, salah satu mahasiswa Stikes Kuningan, jurusan keperawatan. Maksudnya ada ini nggak sih, ada sering terjadi misalkan bentrok atau misalkan bagaimana ketika Fani nanti kan menjadi istilahnya seorang perawat kan, seorang perawat, dan di samping itu Fani juga sekarang sedang menggeluti istilahnya dari Mojang Kuningan itu kan pasti kedepannya ada sesuatu. Iya. Ya, maksudnya gimana tuh cara Fani mengatasi keduanya itu tuh? Kalau Fani sih lebih kayak memprioritaskan kuliah dulu gitu kan, ketimbang acara gitu kan. Kadang kan kalau acara kan masih ada teman-teman yang lain gitu, nggak harus Fani aja gitu yang bisa menghandle gitu. Itu paling gitu aja sih. Oh, berarti ya maksudnya tetap prioritas. Fani istilahnya kuliah berarti, ya, kuliah. Ya. Bener sih, maksudnya maksudnya selesaiin dulu lah, maksudnya kan kalau yang sekarang tingkat akhir. Apalagi sekarang kan harus fokus juga kan. Iya, benar-benar. Kembali lagi ke kuliah. Nah, ya, oke. Sekarang kan Fani tingkat akhir. Iya. Ya, tingkat akhir, ya mudah-mudahan nanti di kedepannya ya pandemi sudah beres lah. Maksudnya jangan sampai Fani ikut-ikutan. Fani ikut-ikutan, jangan sampai ikut-ikutan angkatan corona. Enggak dong. Iya. Ya, kedepannya Fani maksudnya bukan gini. Saya nanya tuh, ada nggak sih ketakutan orang tua? Ada, sempat ada sih kayak ya kayak udah sih gak usah ikutan acara-acara gitu, soalnya kan sekarang tuh lagi pandemi gitu kan, khawatir kan gitu. Cuman Fani sih kayak ngeyakinin ke orang tua, enggak, insya Allah enggak bisa gitu, enggak akan gitu. Yang penting sih jaga kesehatan aja gitu. Tetap maksudnya tetap menjalankan prokes ya kita juga gitu. Ya. Ada nggak sih Fani kan di satu sisi istilahnya di dunia kesehatan juga kan, kuliah juga kan di jurusan kesehatan. Fani sebagai mojang jejaka, ada nggak sih istilahnya trik atau misalkan kedepannya Fani akan membuat, karena kan Fani mojang jejaka nih, jadi kan salah satu yang influencer juga misalkan dari Kuningan, memberitahu ke orang lain istilahnya dengan cara apa nih gitu tuh?
Paling lewat sosial media aja sih gitu kan, karena kan zaman sekarang itu sosial media banyak banget kan penggunanya gitu, kayak himbauan mungkin kayak ngasih tahu kalau kita kalau kemana-mana itu harus memakai protokol menuruti protokol kesehatan gitu kan, dengan 3M gitu kan. 5M ya. Sekarang 5M, nanti nggak tahu berapa M lagi. Kalau yang dari 3 sampai 5 ya. Iya, kalau yang udah dikorupsi nggak tahu kemarin udah berapa M. Ya banyak bansos juga yang dikorupsi udah berapa M gitu ya. Oke. Pan, dari teman-teman kampus, pandangannya ke Fani setelah Fani menjadi Mojang gimana? Pandangannya sih kayak iya, lebih kayak wow Mojang gitu kan. Mojang. Tapi kalau Fani sih nyikapnya kayak ya udahlah biasa aja. Gitu tapi kan. Dari Fani juga kan nggak maksudnya nggak membatasi, naon sih maneh orang habis Mojang gitu. Enggak sih. Ngerti nggak sih ini teman-teman saya ngomong roaming Sunda ya, campur Sunda nggak apa-apa deh. Ya maksudnya dari teman-teman ada nggak sih naon sih maneh dari Faninya maksudnya naon sih maneh gitu, misalkan orang mau Mojang maneh manaon gitu teh. Kalau Fani sih enggak sih, kayak lebih ayo berteman sama siapa aja, berbaur sama siapa aja, jadi enggak membatasi kalau dia itu Mojang loh, dia itu model loh, enggak gitu. Oh iya, berarti as a friend aja maksudnya, hayu lah gitu bareng-bareng gitu ya. Iya. Van, sebagai Mojang namanya Kuningan itu kan kaya akan tempat wisata juga, ya. Wisata alam, sejarahnya banyak banget kan ya. Apalagi kan sekarang lagi gencar-gencarnya kayak renovasi segala macam kan, itu kan untuk membangkitkan minat dari masyarakat juga kan, untuk berkunjung ke sana dan membangkitkan perekonomian juga kan. Itu mungkin salah satu ada di program Mojang juga kayaknya, selalu mempromosikan kekayaan alam yang ada di kita ya, maksudnya yang ada di Kuningan apa aja gitu tuh. Banyak nggak sih yang di Kuningan, maksudnya yang benar-benar lagi in itu apa sih tempat wisata? Banyak sih gitu, banyak. Kalau di Kuningan sih yang nggak terlalu terkenal itu banyak banget. Nah kita tuh pengen banget kayak jadi wisata itu jadi terkenal kayak wisata-wisata lain, cuman kan karena pandemi juga kita juga susah gitu. Tapi sekarang udah mulai dibuka nggak sih? Udah mulai dibuka. Udah mulai dibuka. Tapi tetap maksudnya kan dulu ada kabar gini nih, kalau pengen ke tempat wisata ini harus membawa misalnya hasil swab atau hasil rapid antigen misalkan. Itu bener nggak sih? Iya sih, sempat dengar kayak gitu. Cuman kemarin juga enggak gitu, lebih kayak bawa masker gitu kan. Maksudnya tetap prokes lah, maksudnya kan bawa masker, jaga jarak segala macam gitu. Berarti kan nggak ada, berarti maksudnya saya sempat dengar tuh, maksudnya kan harus bawa surat itulah gitu kan. Dan sekarang juga kan dilihat taman kota mulai rame, Waduk Dharma sebenarnya rame gitu kan, tempat-tempat wisata lain juga udah benar-benar banyak banyak banget yang dikunjungi gitu kan, karena kan Menteri Pariwisatanya juga udah hayu bangkitkan gitu kan, bangkitkan pariwisata wisata kita gitu kan, untuk membangkitkan ekonomi juga gitu kan. Gitu berarti. Nah, selain ini nih, kesibukan Fani yang sekarang yang benar-benar lagi ini banget apa nih? Ngisi acara aja paling di wedding. Nari di wedding juga. Iya, nari di wedding juga. Iya. Selain WO-nya juga, pengisi acara juga di wedding. Mantap nih. Berarti ya lumayan juga buat nambah-nambah rezeki ya. Kalau kan mahasiswa kan harus pintar cari uang gitu kan. Oh gitu. Oh iya, kalau masih harus pintar cari uang. Tapi jangan uniko ya. Iya, usaha uniko kolot. Iya, biasanya kan mahasiswa kebanyakan uniko, usaha kolot. Pengalaman saya dulu. Kalau Fani sih lebih kayak mandiri sih, nggak pernah sampai sekarang nggak pernah minta uang ke orang tua. Oh, sampai sekarang? Enggak. Udah berapa tahun? Dari tingkat 2 nggak minta uang ke orang tua. Jadi apa-apa tuh pakai uang sendiri gitu. Lebih enak ya kalau maksudnya menghabiskan. Lebih ada kepuasan untuk diri sendiri gitu kan. Kalau pakai uang orang tua kadang kan suka mikir-mikir gitu, ya Allah ini uang orang tua gitu kan. Kalau saya mah orang tua biasanya ngasih uang ke siapa dulu, nanti kasihin ke saya, berarti kan bukan uang orang tua. Melalui perantara dulu biasanya gitu. Jadi maksudnya biar nggak langsung dari orang tua gitu ya. Ya mudah-mudahan maksudnya kan alhamdulillah juga nih Fani udah bisa menghasilkan sih, maksudnya dari tingkat 2 udah bisa menghasilkan uang sendiri, memenuhi maksudnya jajan sendiri gitu kan, untuk keperluan lain juga sendiri. Nah Fani,
ke depan Fani ada rencana apa nih, ngapain? Mudah-mudahan setelah corona, istilahnya setelah corona menghilang lah, lenyap gitu kan, rencananya ada rencana apa kan? Pengen yang belum kemarin, yang tertunda lah gitu. Paling ngelaksanain kegiatan bareng anak Moka, cuman kayak gak akan dikasih tahu di sini gitu kan, kayak masih privacy gitu kan. Iya. Terus sama kita juga, Fani juga insya Allah pengen ikutan kayak duta pariwisata gitu. Duta insya pariwisata Jawa Barat berarti. Iya, Jawa Barat. Insya Allah. Amin. Didoakan ya. Mudah-mudahan lancar, sukses ya. Doain ya teman-teman Cegu Podcast ya. Mudah-mudahan Fani bisa mengikuti duta pariwisata Jawa Barat. Mudah-mudahan lancar, sukses dan berhasil ya Fan ya. Oke, Fan, sampai sekarang nih udah berapa digit nih yang dihasilkan? Sedikit. Ya alhamdulillah ya. Maksudnya kan udah bisa mandiri lah, seenggaknya kan udah bisa mandiri. Terus selain Moka apa lagi yang disukai Fani? Iya, katanya kan Fani ini ya, selain ikutan Moka, ikutan apa kemarin tuh? Duta genre juga. Iya, terus apa namanya, model juga. Iya. Model Miss Shopee Paris. Iya. Oh, dapat di Kuningan dapat runner up 1. Kalau di Jawa Baratnya top 10. Oh, berarti Fani emang fashionnya udah ke arah sana ya? Iya. Maksudnya udah nah ada donat mau beli. donat. Maksudnya kan fashionnya udah ke kayak ini nih, Mojang, ikutan model gitu kan, terus ikutan duta genre juga. Itu benar-benar di seumuran Fani itu udah benar-benar ingin mengabdikan ke sana kayaknya. Iya, kayak lebih cari pengalaman aja. Cari pengalaman mumpung masih muda. Iya, mumpung masih muda ya. Iya. Kalau di Shopee Paris itu ngapain aja, Pan? Di Shopee Paris sih kegiatannya paling kayak kalau ada event apa gitu di Shopee Paris kita ikut. Berarti Pani ikutan di runner up di Shopee Paris Kuningan? Iya. Sama di Jawa Barat. Sama di Jawa Barat juga. Iya, itu Jawa Barat top 10. Harusnya kan yang ke Jawa Barat itu the winnernya, cuman waktu itu tuh winnernya itu nggak bisa datang gitu, nggak bisa ikut. Ya udah jadi Fani yang maju gitu. Bener. Itu ngapain aja maksudnya, yang di ini apa aja tuh di sana tuh? Sama maksudnya kayak Mojang seperti itu, tapi itu model ya? Beda. Kalau di model sih lebih kayak catwalk gitu, kayak Praga Busana gitu. Iya, fashion wawasan show juga, gitu. Iya, wawasan juga sedikit gitu, nggak kayak Mojang kan. Kalau Mojang tuh luas banget. Lebih ke wawasan, ya bedanya itu ya. Kalau duta genre, iya sama. Duta genre juga lebih kayak wawasannya luas gitu. Apalagi kan duta genre kan kita tuh ada 3 ya gitu kan. Yang satu kan kayak menghindari nafja, pernikahan dini, dan seks nafja apa tuh nafja, barangkali teman-teman ada yang nggak tahu. Narkoba. Iya. Itu sok benerin dulu. Nggak apa-apa, sok benerin dulu. Biar kelihatan Mojang Kabupaten. Ini saya kalau bicara sama Mojang, ngobrol sama Mojang deg-degan banget nih. Ya, oke lanjut. Tadi selain biasanya kan unjuk kabisa, ada tadi di ini ada unjuk kabisa. Kalau di yang pas Shopee Paris ada unjuk kabisa juga nggak sih? Nggak ada sih kalau model. Cuman lebih ke catwalk aja ya. Kayak kita menguasai catwalk, terus peragaan busana. Peragaan busana juga. Oh iya. Fan, dengar selain tadi hobi nari, hobi nyanyi juga. Iya. Nyanyi dong. Malu. Nggak pede. Nggak pede gitu. Beneran nggak pede? Nggak pede. Cuman bisa nunjukin ke teman-teman dekat aja sih gitu. Kalau ya udah, saya berteman dekat. Malu gitu. Beneran? Malu. Nyanyi dong satu ini aja. Yang lagi booming kan sekarang lagunya Pamungkas tuh. Iya. To the Bone kan gitu ya. Iya, To the Bone gitu. Malu. Oh, masa sih? Kan Mojang, udah Shopee Paris tadi kan udah duta, masa sih masih malu? Malu, soalnya jelek. Ya oke lah, nggak apa-apa ya. Nanti barangkali nanti mah udah terbiasa deh nanti ada. Soalnya saya pengen ngadain ini nih, ada apa namanya, program musik di sini tuh. Kalau bisa Fani sih yang nyanyi nanti. Oke lah, Fan, ada ini nggak sih tips-tips buat teman-teman yang barangkali pengen ngikutin jejak Fani, kayak ikutan Mojang, duta sama model-model kayak gitu? Oke, mungkin tipsnya buat teman-teman barangkali mau ikutan
Mojang Meja Kabupaten Kuningan. Mungkin tahun depan ya, karena kan tahun sekarang kita lebih fokus ke pemilihnya maju ke Jawa Barat gitu kan. Meskipun belum tahu sih ini kepastiannya seperti apa. Bukan kepastian minta ke pacar ya. Kepastian dari Jawa Barat. Dari Jawa Baratnya gitu. Mungkin tipsnya itu yang pertama kita harus percaya diri, pede ya. Yakin pada diri kita sendiri, dan yang ketiga itu kita itu gak boleh insecure, harus bersyukur. Nah, bener, gak boleh insecure ya. Gitu ya. Apalagi kan orang-orang tuh mandang itu Mocha itu harus cantik, harus perfect, harus ganteng. Bener Padahal itu nggak salah. Kalau di Mocha itu kita tuh nggak nilai itunya, cuman satu sih itu kayak potensinya. Gitu ya. Tapi kalau bisa dibarengi itulah. Ya kita juga. enggak. Juga harus, siapapun boleh ya punya yang hak. Yang paling penting sih kita tuh harus berbaur dengan orang-orang gitu kan. Nggak boleh gugup gitu kan, nggak boleh sombong gitu. Sikap juga kita kan harus jaga attitude juga. Gitu ya. Ya teman-teman tadi dengerin ya, untuk tips-tipsnya tadi harus percaya diri, nggak boleh insecure ya. Maksudnya betul. Dari segi apapun ya, siapapun punya hak berhak ya. Setiap orang kan sok cobalah gitu, jangan malu-malu gitu kan. Kan juga suruh nyanyi malu-malu. Harusnya Fani jangan itu dong, mau dong. Malu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya nggak suka memaksa kok, tenang. Oke Fani, udah punya pasangan belum sih? Enggak. Masa sih? Enggak. Sih ya, enggak. Untuk sekarang, dari kapan sampai sekarang? Udah setahun lebih. Udah setahun. Berarti kayaknya semenjak ini bukan promosi ya. Nggak apa-apa, di sini banyak sih tamu-tamu kesini biasanya pada promosi sendiri. Soalnya setiap yang kesini biasanya selalu single. Saya juga. Ya sempet nonton juga sih. Saya nggak tahu apakah kebetulan atau gimana. Tapi maksudnya setiap yang kesini biasanya promo sendiri biasanya. Berarti Fani dari 1 tahun lebih, 1 tahun lebih. Semenjak ikutan Mojang kah? Barangkali kan biasanya zaman dulu putus mau fokus ujian dulu gitu. Barangkali Fani kemarin putus mau fokus Mojang dulu gitu nggak sih? Ini kan maksudnya nggak apa-apa lah, Fani kan memberikan peluang kepada buaya darat nih di luar sana. Buaya darat. Ya, mau dipromoin nggak? Nggak usah ya. Nanti juga pada ini gitu, pada apalagi jodoh kan nggak akan kemana. Iya sih, jodoh nggak akan, tapi kan harus cari juga. Kalau kita diam aja kan nggak bakalan ada juga. Ya tadi sih udah disebutin. Biasanya kan kalau nggak ada di video gini nih, misalkan nggak tahu Fani masih single atau enggak, jadi nanya juga malu. Kalau ini udah terbuka nih ya, udah terbuka. Sok gerak. Terbuka. Ya, lihat nanti DM IG-nya banyak yang ini ngajak kenalan gitu tuh. Udah banyak sih sebelumnya. Udah banyak sebelumnya, tapi Fani reject nggak dibuka-buka. Nggak dibuka, kenapa tuh? Ya gitu aja. Males. Oke deh. Sebenarnya kriterianya apa sih? Pasangannya yang baik, tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab, jangan kabur kamu. Pekerja keras. Sayang juga sama keluarga. Iya, keluarga. Yang penting agamanya sih. Satu ya. Pokoknya yang penting sefrekuensi sama Fani lah ya, satu frekuensi. Catat ya Fani, itu udah kriterianya udah disebutin ya. Nanti di alamat IG-nya juga ada di depan. Enggak apa-apa. Ya, oke. Van, semoga maksudnya Fani juga mendapatkan pasangan yang cocok lah ya. Nggak apa-apa, saya doakan dari sekarang ya. Itu kapanpun itu dapat pasangan kan, saya doakan ya jodohnya yang terbaik gitu ya. Terus untuk kedepannya Fani juga untuk kegiatan-kegiatan yang belum tercapai semoga disegerakan tercapai dan dilancarkan ya. Amin. Karena mudah-mudahan, karena kan doa kita untuk sekarang ya pasti pandemi kabur lah udah ya. Yang paling terpenting itu karena sangat mengganggu sekali. Iya betul. Gitu. Oke. Pan, terima kasih atas waktunya ya. Senang sekali bisa bincang-bincang sama Fani ya. Kedepannya mudah-mudahan bisa ngobrol lagi lah. Saya sih pengennya kedepannya kita ada konten konten nyanyi Fani. Cuman mau. Coba deh nanti ya. Insyaallah ya, dicoba. Oke. Janji ya. Nih, teman-teman ya. Ini lihat ya, janji ya nanti ke depannya. Oke, terima kasih Fan ya atas waktunya. Salam buat keluarga deh, buat ya. Semoga Fani segera mendapatkan pasangan juga. Amin. Ya, oke. Buat teman-teman Stigo Podcast ya, tadi kita sudah bincang-bincang sama Mojang Kuningan ya, Mojang Kuningan. Saya jajakannya ya. Ya. Banyak sekali tadi pelajaran tips untuk barangkali teman-teman
teman-teman ingin ikutan seperti Fanny ya, pengen bisa ikutan Mojang, ikutan Shopee tadi modeling, ya duta genre juga, boleh tadi disimak ya untuk pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman Siku Podcast ya. Fanny juga terima kasih. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Selalu terapkan 5M sekarang ya, 5M, jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.